Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10-9 SMA Negeri 1 Wonogiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang LAN, MAN, dan WAN. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri atas Ami Aulia Regita Cahyani absen 7, Mela Widya Stuti absen 24, Rafa Glediska Agni Baasid absen 30, dan Ratri Mahardiani absen 32. Yang pertama, LAN. LAN atau Local Area Network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal. Dengan menggunakan kabel seperti UTP, Unsighted Twisted Pair, hubungan router, dan sebagainya. Contoh cangkupan wilayah LAN antara lain seperti ruang antar ruang maupun gedung antar gedung. Fungsi LAN: 1. Untuk mempermudah komunikasi antar kantor. 2. Untuk menghubungkan semua kantor cabang. 3. Untuk mengamankan data serta informasi yang dimiliki perusahaan. 4. Untuk mempercepat arus informasi dari sebuah server menuju user. 5. Untuk memudahkan user ketika ingin mengakses informasi. Contoh LAN: 1. Telepon. 2. Setting router atau access point. 3. Internet. 4. Sharing data. 5. Sambungan laptop atau PC ke televisi. Kelebihan LAN: biaya yang dibutuhkan tidak begitu besar. Melalui LAN, transfer data antar node bisa berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan LAN: luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Berikut contoh ilustrasi dari LAN. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. Fungsi MAN antara lain: yang pertama, untuk membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengombinasikan server. Yang kedua, untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Yang ketiga, untuk membuat komunikasi bisa semakin efisien. Dan yang terakhir, untuk menunjang data teks serta suara. Contoh MAN antara lain: yang pertama ada jaringan bank, dan yang kedua ada jaringan internet. Kelebihan MAN antara lain: memudahkan penyebar luasan informasi dan data secara tepat dan real time, dapat menjangkau area yang lebih luas dibanding konfigurasi jaringan komputer lain. Komunikasi menjadi lebih mudah karena adanya banyaknya opsi media seperti email, video telekonferensi, dan aplikasi chatting. Data tersimpan dalam satu pusat data sehingga lebih mudah dikelola. Kekurangan MAN: yang pertama, proses setting dan instalasi cukup rumit dengan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, butuh biaya operasional yang mahal karena butuh jaringan internet yang stabil serta infrastruktur pendukung lainnya guna menunjang jaringan MAN. Yang ketiga, troubleshoot jaringan menjadi hal yang cukup rumit apabila menemui kendala dikarenakan cakupan jaringan yang luas. Dan yang terakhir, keamanan data yang lebih rentan dibanding LAN atau bentuk jaringan tertutup lainnya. Berikut ilustrasi MAN seperti pada gambar. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Kemudian ada fungsi LAN. Yang pertama, untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga menjadi satu jaringan. Yang kedua, untuk mempercepat proses berbagi data. Yang ketiga, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Keempat, untuk mempermudah update data antar perusahaan agar lebih murah. Kelima, untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, serta efisien. Contoh WAN antara lain, yang pertama ada internet. Contoh pertama dari WAN adalah internet
Dengan internet, semua komputer bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan yang bersifat luas serta internasional. Yang kedua, perusahaan internasional. Supaya sebuah perusahaan internasional, semua komputer bisa saling terkoneksi antar kantor pusat dengan kantor cabang dan kantor perwakilan, maka WAN dipakai untuk menghubungkan seluruh komputer. Apa sih kekurangan WAN? Yaitu biayanya operasional yang mahal. Kedua, pengaturan lebih rumit dibanding jenis jaringan sebelumnya. Ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi atau filter pengguna luar yang masuk dan dapat mengacau atau mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Apa sih kelebihan WAN itu? Yang pertama, berbagi informasi dan file dalam area lebih besar. Kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang lebih besar dan luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan dunia. Yang keempat, jika terkoneksi ke internet, transfer file jarak jauh bisa dilakukan dengan cepat. Dan terakhir, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Berikut contoh WAN.